Penegasan terbaru untuk petugas lapangan kegiatan sensus pertanian 2023 yang pastinya akan membuat untuk petugas lapangan sensus mendapatkan lebih banyak lagi keluarga pertanian atau RTP. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada pembahasan kali ini akan saya informasikan pada teman-teman tentang penegasan terbaru bagi petugas lapangan sensus maupun petugas pemeriksa lapangan untuk kegiatan sensus pertanian 2023. Adapun penegasan tersebut pastinya akan menjadikan lebih mudah lagi untuk petugas lapangan sensus atau PLS mendapatkan RTP atau rumah tangga pertanian yang bisa didata untuk kegiatan sensus pertanian 2023. Untuk mengetahui penegasan apa yang dimaksud, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan ya. Saja masuk ke pembahasannya sebagai informasi untuk teman-teman pada saat kegiatan pelatihan untuk petugas sensus pertanian 2023 ada penegasan dari Inda atau instruktur daerah ya bahwa untuk pengisian nilai produksi ikutan baik untuk tanaman semusim, kemudian tanaman tahunan, peternakan, kehutanan, perikanan adalah produk-produk yang memang produk lain yang dihasilkan sejalan dengan produk utama dengan suatu proses dan teknologi yang sama. Dan di sini untuk nilai produksi ikutan harus dicantumkan jika produk utamanya itu dijual. Jadi walaupun pada penegasan pada saat pelatihan dari keterangan yang Indah berikan, jika produk utamanya tidak dijual, maka untuk produk ikutannya walaupun dijual itu tidak dicantumkan. Dan kabar terbaru pada kegiatan sensus pertanian 2023 terkhusus untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli ini, untuk produk ikutan itu sendiri adalah produk ikutan yang sama, yaitu yang dihasilkan sejalan dengan produk utama dengan suatu proses dan teknologi yang sama. Dan yang membedakan di sini untuk produk ikutan yang dicatatkan untuk di bulan Juli nantinya, walaupun produk utamanya tidak dijual tetapi produk ikutannya dijual, maka tetap harus dicatatkan. Jadi saya contohkan kasusnya untuk teman-teman. Jadi pada saat kegiatan pelatihan berlangsung pada saat itu, instruktur daerah menyampaikan, semisalkan kita menemukan ada seseorang atau warga ya, atau keluarga yang kita datangi memiliki tanaman pisang misalkan ya, dan biasanya ditemukan di desa-desa. Nama pisangnya di sini masuknya pisang lainnya, untuk di wilayah saya namanya adalah pisang klutuk ya. Untuk pisang klutuk ini banyak warga yang memang membudidayakan jenis tanaman pisang klutuk ini, tetapi tidak untuk diambil buahnya. Jadi mereka membudidayakan tanaman pisang klutuk dengan jumlah yang banyak di lahan mereka, kemudian untuk memang dipetik hasilnya, dan berdasarkan yang ada atau yang tertera untuk penulisan di sensus pertanian 2023, untuk yang diambil daunnya berarti harusnya masuk ke nilai produksi ikutan. Tetapi karena pisang itu sendiri, pisang klutuknya itu tidak diambil buahnya, jadi informasi untuk teman-teman, kalau jenis pisang klutuk ini adalah entah namanya di daerah teman-teman itu pisang apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Tetapi untuk di daerah saya, nama pisangnya adalah pisang klutuk. Jadi pisang klutuk tersebut dibudidaya, kemudian sesudah daunnya lebar, kemudian pohonnya tinggi besar seperti itu ya. Memang diambil petani tersebut atau orang tersebut atau yang mengupayakan tersebut mengambil daunnya untuk dijual. Jadi memang ada yang memang khusus menggunakan jenis daun pisang ini, tetapi tidak sampai berbuah. Jadi tanaman ini akan dibudidaya terus, akan diambil secara terus-menerus daunnya selama belum berbuah, karena jika sudah berbuah malah justru pohonnya akan mati. Jadi selalu diambil daunnya seperti itu. Untuk penegasan dalam hal ini, dalam kasus pohon pisang klutuk ini, untuk sensus pertanian 2023 pada saat bulan Juni tidak diikutkan, tidak dimasukkan, tidak termasuk. Tetapi informasi yang terbarunya, penegasan terbaru untuk teman-teman untuk yang jenis atau seseorang yang membudidaya tanaman pisang seperti ini untuk dikonsumsi atau diambil daunnya kemudian dijual,
maka nilai produksi ikutannya tetap dicantumkan walaupun produksi utamanya tidak dijual. Terus contoh kedua untuk teman-teman adalah jenis tanaman ubi kayu. Jika kita cari di daftar komoditas untuk di aplikasi ST 2023 kode, ubi kayu ini masuk sebagai tanaman pangan ya, tanaman semusim yaitu tanaman pangan, masuk pengisiannya di blok 4 dan untuk kita ketahui bersama untuk tanaman pangan walaupun tidak dijual, artinya walaupun untuk konsumsi sendiri tetap kita catat sebagai unit usaha pertanian perorangan. Dan pada saat kegiatan pelatihan sama ini contoh kasus yang kedua, misalkan seseorang tersebut memiliki beberapa pohon, banyak pohon ubi kayu yang ada di pekarangan mereka atau di lahan mereka, tetapi pohon ubi kayu tersebut tidak dibudidaya untuk diambil buahnya, melainkan dibudidaya untuk diambil daunnya sebagai sayur seperti itu. Sedangkan kita tahu sendiri untuk produk utama dari ubi kayu adalah umbinya, sedangkan daun itu masuk produk ikutan. Kalau berdasarkan penegasan pada saat pelatihan yaitu untuk kegiatan Sensus Pertanian 2023 di bulan Juni lalu, untuk yang kasus seperti ini, seseorang yang membudidayakan tanaman ubi kayu tetapi tidak diambil umbinya, tetapi daunnya saja, walaupun dikonsumsi sendiri ataupun dijual itu tidak dicatat sebagai unit usaha pertanian perorangan, misalkan hanya ubi kayu tersebut dan diambil daunnya saja. Dan penegasan terbaru untuk teman-teman, untuk ubi kayu yang seperti ini, untuk, pendataan di bulan Juli nanti diikutkan. Jadi walaupun misalkan seseorang atau warga memiliki beberapa tanaman ubi kayu untuk dikonsumsi daunnya walaupun tidak dijual karena ubi kayu sendiri kita ketahui sebagai tanaman pangan ya atau tanaman pangan dan tanaman pangan walaupun tidak dijual itu tetap dicatat. Dan dalam hal ini walaupun warga tersebut atau seseorang tersebut tidak, membudidayakan tanaman tersebut tidak untuk diambil umbinya, tetapi hanya diambil daunnya saja untuk pencatatan atau pendataan di bulan Juli yang akan datang ini harus tetap dicatat sebagai unit usaha pertanian perorangan. Dan ini adalah contoh tanaman ubi kayu yang memang diambil hasilnya yaitu berupa umbi basah dan ini adalah daunnya dan banyak warga terutama di daerah saya memang banyak yang memiliki tanaman ubi kayu tetapi hanya memang sengaja untuk dibudidayakan untuk diambil daunnya kemudian dikonsumsi sendiri bahkan kalau lebih akan dijual seperti itulah. Kasus-kasus seperti ini untuk di bulan Juli harus ditata sebagai unit usaha pertanian perorangan. Dan untuk informasi untuk teman-teman, jika contoh yang saya berikan tadi, 2 contoh yang saya berikan tadi kepada teman-teman, pastinya akan memberikan kemudahan lagi untuk teman-teman untuk mencatat atau menghasilkan data yang bisa kita katakan UTP atau RTP yang akan kita dapatkan bisa lebih banyak dari yang kita targetkan ya, karena untuk di daerah pedesaan seperti yang saya temukan itu banyak yang hanya seperti ini, memiliki beberapa pohon umbi kayu tetapi, memang untuk dikonsumsi sendiri lah. Umbi kayu ini masuk tanaman pangan maka tetap harus dicatat walaupun untuk dikonsumsi sendiri saja. Kemudian untuk daun pisang, pisang misalkan yang tadi saya contohkan adalah pisang kutuk, walaupun dibudidaya tidak untuk diambil buahnya, hanya produksi ikutannya saja, tetap teman-teman harus mendata sebagai rumah tangga pertanian ya, nantinya kita catat sebagai unit usaha pertanian perorangan. Jadi dengan kasus-kasus seperti ini pastinya akan lebih mudah lagi untuk kita mendapatkan, jumlah rumah tangga pertanian yang, lebih banyak lagi karena kasus-kasus seperti ini yang sekecil ini pun akan kita data nantinya. Ya demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan kabar baik bagi teman-teman yang masih diperpanjang kontraknya untuk kegiatan Sensus Pertanian 2023 sebagai petugas lapangan. Salam sehat selalu tentunya, salam sukses juga untuk teman-teman. Bisa tulis di kolom komentar jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan, bisa dituliskan untuk kita sharing bersama juga. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukanya dengan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi